Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi fatihi abwabir rahmati liman taraqaha wa muwabbihi minhaji sa'adati liqulubin waffaqaha wa qabilil hamdi min alsinatin bihamdihi antaqaha. والذي أرسل رسوله بالهدى والدين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون وأرسله رحمة للعالمين. أحمده على ما أنعم وأشكره على ما ألهم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الأعظم، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله النبي الأكرم. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Saudaraku kaum muslimin dan muslimat yang senantiasa dirahmati oleh Allah, seiring dengan perkembangan masyarakat yang semakin pesat sebagai akibat kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, khususnya teknologi komunikasi, di tengah-tengah derasnya arus globalisasi informasi dengan berbagai dampak negatif yang ditimbulkannya seperti kondisi saat ini. Merebaknya tayangan-tayangan tindak kekerasan, pornografi dan porno aksi, glamorisme, gaya hidup yang serba konsumerisme, dan masih banyak lagi yang lain. Di sisi lain, tidak adanya sense of balance antara kebutuhan spiritual dan material menjadikan seseorang akan berpola pikir dan pola sikap materialistis yang pada akhirnya akan kehilangan identitas dirinya sebagai makhluk yang fitrah. Semua ini akan membawa pengaruh negatif terhadap perkembangan kepribadian dan mentalitas serta akhlak bangsa kita menjadi generasi yang kurang baik, karena pengaruh lingkungan terhadap pembentukan perilaku manusia sangatlah kuat. Untuk itu, pemahaman dan pendalaman terhadap tuntunan hidup beragama dalam rangka meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kita rasakan menjadi kebutuhan yang sangat krusial untuk terus dikembangkan guna menghadapi tantangan dekadensi moral dalam kehidupan beragama, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, dengan mengambil langkah-langkah antisipatif dan preventif agar masa depan kehidupan bangsa tidak semakin jauh dari etika, moral, dan agama, sehingga akan mendapatkan keselamatan baik di dunia maupun di hari pembalasan nanti. Terkait dengan hal tersebut, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sab'atun yudilluhumullahu ta'ala fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh." Ada 7 golongan manusia yang akan diberi perlindungan atau keselamatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hari tidak ada perlindungan selain perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama adalah imamun adilun, pemimpin yang adil. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan potensi kepada manusia untuk menjadi pemimpin, baik pemimpin terhadap dirinya, keluarganya, maupun masyarakat, bangsa, dan negara. Kepemimpinan bukanlah suatu keistimewaan, akan tetapi kepemimpinan merupakan suatu tanggung jawab. Kepemimpinan bukanlah suatu kesewenang-wenangan dalam melakukan tindakan, akan tetapi kepemimpinan merupakan suatu kewajiban dan kewenangan dalam memberikan pelayanan. Ia harus dijadikan sebagai keteladanan dalam berbuat dan sebagai kepeloporan dalam bertindak. Dalam sebuah hadis lain yang juga diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Al-imamu ra'in wa mas'ulun an ra'iyatih." Setiap kamu adalah penanggung jawab dan akan dimintai pertanggungjawabannya. Pemimpin adalah penanggung jawab dan juga akan dimintai pertanggungjawaban terhadap kepemimpinannya. Oleh karena pemimpin adalah amanah yang harus dipertanggungjawabkan, maka seorang pemimpin haruslah berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku
dan menjunjung tinggi nilai-nilai syariat Islam dalam memenuhi tugas dan kewajibannya sesuai petunjuk Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam menerapkan nilai-nilai keadilan dalam rangka memperoleh keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hal ini Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 58, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil 'adl. Innallaha ni'ma ya'idukum bih. Innallaha kana sami'an basira. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan menyuruh kamu apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkannya dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Yang kedua, wasyabun nasya'a fi ibadatillah, dan pemuda yang hidupnya selalu dipergunakan untuk beribadah kepada Allah. Jika dipahami secara luas, ibadah mempunyai makna universal dalam tataran kehidupan manusia. Dikatakan demikian karena ibadah merupakan suatu aktivitas yang memiliki kedalaman makna dan tujuan yang jelas bagi penghambaan diri seseorang terhadap Tuhannya. Jika seluruh kegiatan hidup seseorang dipahami sebagai ibadah, maka sudah barang tentu keputusan tindakan yang dilakukan cenderung berhati-hati, sebab dikhawatirkan tindakan yang dilakukannya akan berimbas kepada kehidupannya di kemudian hari. Lebih dari itu, sudah menjadi kebutuhan rohani bila seluruh keputusan tindakannya menjadi berkah bila bernilai ibadah. Di sini tampak sekali bahwa ibadah merupakan instrumen pendidikan yang efektif bagi pengembangan kepribadian muslim yang berkarakter dan unggul secara intelektual, kaya dalam beramal, serta anggun dalam moral dan kebajikan. Yang ketiga, warajulun qalbuhu mu'allakun bil masajid, dan orang yang hatinya selalu tergantung dengan masjid. Masjid yang merupakan pusat ibadah dalam rangka penghambaan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, center of praying. Pusat belajar dalam rangka meningkatkan ilmu pengetahuan, center of learning, dan pusat mengembangkan kebudayaan, center of culture, adalah tempat yang sangat sakral dan juga terhormat serta urgent sekali dalam rangka peningkatan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, pembinaan kepribadian dan mentalitas umat, serta meningkatkan kualitas pendidikan dan kebudayaan dalam merefleksikan nilai-nilai agama. Dengan demikian, orang yang hatinya bergantung dengan masjid adalah orang yang selalu menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan selalu berusaha untuk meningkatkan kualitas dan potensinya untuk kemajuan dunia dan keselamatan akhirah, dengan selalu berpijak kepada al-akhlaqul karimah. Yang keempat, warajulani tahabba fillahi istama'a alaihi wa tafarruqa alaihi, dan dua orang yang saling mencintai karena Allah dan berpisah juga karena Allah. Dalam skala yang kecil, persahabatan dan persaudaraan yang dilandasi rasa ibadah akan menjadi modal tatanan masyarakat global menjadi lebih baik. Tidak ada egosentris dan ruang individualis yang menjadi sumber kapitalis, tetapi menumbuhkan rasa demokratis yang mengedepankan musyawarah bisa didapatkan dari persahabatan dan persaudaraan. Yang kelima, warajulun da'asu imra'atun dhatu mansabin wa jamalin faqala inni akhafullah, yaitu orang yang diajak berzina oleh wanita cantik dan kaya. Ia berkata, sesungguhnya aku takut kepada Allah. Mengendalikan hawa nafsu, terutama kepada lawan jenis, adalah hal yang sangat berat, dan hal ini adalah merupakan ujian seberapa tebal keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak sekali contoh pemimpin dunia, para pejabat, para pengusaha kaya yang jatuh bangkrut dan hancur karena tergoda wanita. Terlebih di era sekarang ini, perilaku asusila
mulai dari porno aksi, pornografi, dan pelecehan seksual dalam berbagai macam dan bentuknya sudah merebak di sekitar kita, yang apabila kita tidak memiliki benteng keimanan dan ketakwaan yang kuat, tidak mustahil kita akan terbawa arus negatif dari dampak perkembangan zaman. Sekalipun pemerintah melalui Kemenkominfo sudah berupaya memblokir situs-situs porno dan situs lainnya yang tidak layak dan tidak patut untuk diakses publik, namun ternyata masih ada juga celah dan cara khusus bagi mereka untuk membuka akses tersebut. Oleh karenanya kita patut bersyukur bahwa Undang-Undang Anti Pornografi UUAP sebagai upaya pemerintah dalam rangka melakukan tindakan preventif dan antisipatif terhadap maraknya aksi pornografi dan porno aksi telah berhasil disahkan dan diundangkan. Ternyata dan tentunya kita harus mendukung, menghormati, dan mentaati undang-undang tersebut agar pelaksanaannya berjalan dengan baik, lancar, dan adil. Yang keenam, warajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuh. Dan orang yang bersedekah kemudian menyembunyikan atau merahasiakannya sehingga diibaratkan tangan kanan memberi, tangan kiri tidak mengetahui. Sedekah adalah salah satu amal yang sangat besar manfaatnya, baik untuk dirinya sendiri maupun orang lain. Jika umat Islam menyadari arti penting sedekah dan mau melaksanakannya, maka sedekah dapat menjadi suatu jaring pengaman sosial di tengah-tengah kondisi perekonomian bangsa yang semakin memprihatinkan. Dan sedekah yang dilakukan dengan niat yang ikhlas dan sirri akan merendahkan kemurkaan Allah dan membawa berkah serta menarik rezeki yang melimpah. Dan yang terakhir, warajulun dzakarallaha khaliyan fafadat 'ainah, dan orang yang malam-malam bangun mengingat Allah sambil meneteskan air mata. Bangun di malam hari, kemudian menundukkan hati, mengaku kelemahan eksistensi diri, dan menyadari bahwa Allah adalah Zat yang Maha Tinggi, adalah bentuk penyerahan diri sebagai muslim sejati. Hal ini akan menjadi pemicu pencerahan yang apabila dilaksanakan secara kolektif maka akan mampu menumbuhkan kekuatan jiwa pada masyarakat yang pada akhirnya akan meningkatkan proses produksi manusia. Saudaraku yang senantiasa dirahmati oleh Allah, pada dasarnya ketujuh golongan tersebut merupakan penjabaran kehendak Allah bahwa untuk berkomunikasi dengannya banyak jalan yang bisa kita tempuh. Proses menuju Allah adalah langkah bijak yang menggambarkan Islam sebagai rahmat bagi semesta alam. Karena sekali lagi Islam mengajarkan nilai-nilai universal semacam kebaikan, kebersamaan, keadilan, dan persaudaraan sebagai sarana untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah sedikit yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.